Suasana Ramadan di Jepang, pengalaman berpuasa menjadi hal unik bagi warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Dibandingkan dengan Indonesia, waktu berpuasa berlangsung lebih lama. Selain itu, keuntungan beribadah di Jepang adalah cuaca yang sejuk karena tengah musim dingin. Hal itu mengakibatkan ibadah menjadi tak terasa. Dan yang menjadi tantangan adalah dalam mencari makanan. Teman-teman di sekitar kami non-muslim dan saat puasa mereka makan di samping kami, kata Fadliansah, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Jepang. Suasana berpuasa di Jepang berbeda dengan di Indonesia. Di tempat umum tidak ada lagu-lagu Ramadan yang mengalun dan takjil yang biasa dibagikan di jalan-jalan. Dalam hal kuliner, meskipun Jepang terkenal dengan kuliner lezatnya, namun bagi WNI, makanan sehari-hari di Jepang terkadang terasa hambar. Kami terbiasa dengan masakan berbumbu, terutama dari daerah asal kami seperti Medan, Jawa Barat, dan Makassar. Sedangkan makanan di Jepang cenderung lebih hambar, tidak seberbumbu dan sepedas di Indonesia. Di Jepang, Muslim harus berpuasa selama 14 hingga 16 jam sehari. Sedangkan di negara-negara Asia Tenggara biasanya hanya berlangsung sekitar 12 hingga 13 jam. Supaya tubuh tetap fit selama bulan puasa, kamu perlu menyiapkan diri dengan meninjau pola makan. Selain itu juga perlu melakukan aktivitas yang membantu menjaga kesehatan. Biasanya, sebagian umat muslim di Jepang memilih berpuasa beberapa hari sebelum Ramadan dimulai. Tujuannya agar tubuh sudah menyesuaikan diri dengan jadwal puasa dan memudahkan aktivitas selama bulan Ramadan. Dalam ajaran Islam, puasa tidak dilakukan di Ramadan sebelumnya karena alasan-alasan tertentu perlu dibayar sebelum Ramadan selanjutnya. Oleh karena itu, sebagian umat Islam di Jepang biasanya berpuasa sebelum Ramadan resmi dimulai untuk memenuhi kewajiban hutang puasa ini. Selama Ramadan, umat Islam memiliki dua waktu makan utama, yaitu sahur sebelum fajar dan iftar setelah matahari terbenam. Untuk mempercepat dan mempermudah proses penyiapan makanan, banyak muslim di Jepang menyimpan makanan halal instan yang bisa disiapkan dengan cepat. Kurma juga menjadi bagian rutin dari makanan berbuka puasa. Banyak muslim membawa kurma ketika bepergian, jika mereka perlu berbuka puasa di luar rumah. Di Jepang, waktu sahur berubah tergantung pada musim. Untuk tahun ini, sahur dimulai sekitar pukul 3 karena waktu imsak adalah pukul 3.30 hingga 4 dini hari. Mengenai makanan, ada sedikit perbedaan antara orang muslim Jepang dan muslim yang berasal dari Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, sahur dianggap sebagai sarapan, sehingga kebanyakan orang makan nasi dan lauk pauk sebagai makanan khas sarapan yang mengenyangkan dalam waktu lama. Sebaliknya, muslim Jepang dan muslim yang lahir dan dibesarkan di Jepang cenderung memilih makanan yang mudah dicerna seperti yogurt, pisang, roti bakar dengan telur. Mereka merasa makanan berat di pagi hari hanya akan membuat perut terasa berat. Biasanya, makanan itu dinikmati dengan susu, smoothie, atau air mineral. Rutinitas sahur selanjutnya sama dengan muslim lain pada umumnya. Setelah makan, biasanya dilanjutkan sholat subuh dan sejumlah orang kembali tidur. Namun ada juga yang menghabiskan waktu membaca Al-Quran hingga tiba waktunya berangkat kerja atau sekolah. Sahur di Jepang itu terasa agak berat. Bayangkan saja ketika alarm berbunyi sekitar pukul 3:45 pagi, udara dingin langsung menyambut. Bahkan di bulan Maret, suhu masih bisa mendekati 0 derajat dan kalau lagi apes, hujan deras atau bahkan salju pun turun. Yang unik, meskipun dingin, rasa haus tetap terasa karena udara di sini kering banget. Jadi, meski tidak berkeringat, tenggorokan tetap cepat kering. Rasanya berbeda dengan puasa di Indonesia yang biasanya bikin kita ingin minum es teh manis. Di sini malah lebih kepikiran minum teh panas atau sup hangat untuk berbuka nanti. Di Indonesia, mungkin terbiasa dengan suasana sahur yang ramai. Keluarga bangun bersama, suara orang-orang membangunkan sahur di jalanan, atau bahkan iklan sirup yang entah kenapa terasa lebih menggoda saat Ramadan. Tapi di Jepang, sunyi, hanya suara alarm dan rasa kantuk yang harus dilawan.
Karena malas ribet di pagi buta, biasanya Muslim di Jepang sudah menyiapkan makanan sejak malam. Menu sahurnya tidak jauh dari sisa makan malam sebelumnya, karena jujur aja, masak sahur dalam kondisi setengah sadar itu perjuangan. Kadang hanya nasi dan lauk sederhana atau sekedar roti dan susu, karena waktu sahur pun terasa sempit. Di Indonesia, waktu berbuka adalah salah satu momen yang paling ditunggu. Suasana maghrib yang khas, suara azan yang bergema dari masjid-masjid, dan meja makan yang penuh dengan gorengan, kolak, serta es buah. Tapi di Jepang, jangan harap ada suasana seperti itu. Tidak ada yang mengingatkan waktu berbuka, tidak ada acara buka bersama mendadak, atau maupun makanan halal. Harus ekstra usaha mencarinya. Kalau di Indonesia tinggal beli gorengan atau kolak di pinggir jalan. Sedangkan Muslim di Jepang harus masak sendiri atau cari restoran halal yang jumlahnya terbatas. Kalau di Indonesia ada budaya bagi-bagi takjil gratis di masjid atau di jalan, bahkan kalau lagi males, tinggal jalan sedikit ke warung atau beli kolak di abang-abang pinggir jalan. Tapi di Jepang, takjil gratis itu sesuatu yang langka. Kalau mau berbuka, ya harus masak sendiri atau beli makanan dari supermarket. Tapi untungnya ada beberapa masjid dan komunitas muslim yang mengadakan buka puasa bersama. Biasanya mereka menyediakan makanan halal gratis untuk jamaah. Kalau sedang berbuka puasa di masjid, makanan untuk buka puasa biasanya disajikan bersamaan dengan makan malam, seperti nasi biryani, kurma, buah, dan makanan ringan lainnya. Setelah selesai makan malam, biasanya orang-orang melakukan sholat tarawih dan membaca Al-Quran. Sama halnya dengan umat muslim di seluruh dunia, lebih banyak sholat, tilawah Al-Quran, dan lain-lain selama bulan suci Ramadan. Tarawih dan pengajian Al-Quran lebih banyak dilakukan di rumah sendiri atau bersama keluarga. Berbeda dengan negara-negara mayoritas muslim yang sholat tarawih dilakukan secara berjamaah di masjid. Meskipun tergolong agama minoritas, namun umat Islam di Jepang tetap merasakan ketenangan dan kemeriahan suasana lebaran di Jepang. Suasana lebaran di Jepang akan mulai terasa 1 hari sebelum Idul Fitri tiba. Keluarga muslim di Jepang menyambut malam lebaran di rumah atau masjid terdekat. Mereka akan mengumandangkan takbir bersama-sama di masjid ataupun di rumah kerabat muslim. Hal itu sekaligus menjadi momen silaturahmi sesama muslim di Jepang. Tak hanya di distrik Asakusa, beberapa daerah di Jepang juga terdapat komunitas muslim yang merayakan lebaran, seperti di daerah Kyoto, Osaka, Saitama, Sapporo, Fukuoka, dan Nagoya. Sekalipun terkenal dengan sushi atau udon, rupanya kemeriahan lebaran di Jepang juga mencakup masakan ala Timur Tengah. Hal ini dikarenakan banyak muslim Jepang yang menikah dengan pendatang dari negara-negara Islam. Saat lebaran, umat Islam di Jepang akan menggelar acara open house. Acara komunitas itu biasanya menyajikan makanan seperti biryani, barfi, samosa, dan kebab. Menariknya, makanan ala Timur Tengah itu disajikan dengan menggabungkan elemen Jepang juga, seperti kebab isi daging teriyaki atau biryani dengan ayam karage akan menjadi menu yang lumrah untuk disajikan saat lebaran di Jepang. Selain itu, memesan melalui restoran halal juga menjadi pilihan, seperti Spicy Food Network dan Satata Halal Store yang ada di daerah Saitama.